Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan bab 4 dengan tema analisis lingkungan bisnis makro. Dengan materi yang pertama ada perspektif, kedua pendekatan, ketiga komponen, dan yang terakhir ada rincian analisis. Sebelumnya perkenalkan lebih dahulu nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Titis Mareta dengan NIM 267 dan dengan saya sendiri Suci Listiarti NIM 028. Ada Ainur Reza dengan NIM 173 dan yang terakhir ada Hanif Dwi Cahyo NIM 054. Saya akan menjelaskan analisis lingkungan bisnis makro, yaitu adalah lingkungan makro yang mempengaruhi keputusan probabilitas dan fungsi perusahaan. Dan mereka tidak memiliki kontrol absolut untuk mengarahkan dampaknya demi keuntungan mereka. Perusahaan perlu mempertimbangkan faktor-faktor ini dalam perencanaan strategis. Saya akan ambil contoh tentang perusahaan asuransi. Salah satu sumber pendapatan perusahaan asuransi tidak termasuk premi adalah pendapatan investasi. Untuk mengalokasikan investasi ke kelas aset yang tepat, mereka harus memprediksikan tren masa depan dari beberapa indikator ekonomi seperti indeks harga saham, obligasi, suku bunga, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pendekatan lingkungan bisnis makro. Yang pertama ada irregular approach atau pendekatan tidak reguler. Adalah pendekatan dadakan, yaitu analisis lingkungan bisnis makro hanya dibuat ketika ada peristiwa tertentu yang diperkirakan mempengaruhi prospek perusahaan. Yang kedua ada regular approach atau pendekatan reguler. Berusaha secara periodik mempengaruhi dan melengkapi sejumlah variabel lingkungan makro. Secara selektif dipilih beberapa variabel yang dianggap relevan dan signifikan. Yang ketiga ada continue approach atau pendekatan secara kontinu atau terus-menerus. Berusaha secara adjektif menganalisis sejumlah banyak variabel dari lingkungan makro yang digunakan sebagai masukan penyusutan perencanaan korporat. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik lingkungan bisnis makro. Yang pertama, tidak memiliki batas. Artinya, sekalipun secara umum terdiri dari lingkungan demografi, ekonomi, alam, teknologi, politik hukum, dan sosial budaya, akan tetapi detail dari masing-masing memiliki lingkungan yang amat luas, dalam, dan tanpa batasnya. Yang kedua, memberikan sinyal yang lemah kepada manajemen. Yang ketiga, tidak dapat dikendalikan. Artinya, manajemen sama sekali tidak memiliki kendali manajerial terhadap besaran dan arah perubahan lingkungan makro. Kemudian ada segmentasi analisis lingkungan bisnis makro. Yang pertama, segmen ekonomi. Segmen ekonomi yang perlu dianalisis ada 4, yakni siklus ekonomi, gejala inflasi dan deflasi, kebijakan moneter, dan neraca pembayaran. Kemudian ada pula segmen demografi. Yang pertama, perubahan jumlah penduduk akan mempengaruhi permintaan. Misalnya, pada daerah yang jumlah penduduknya menurun, tentu akan memindahkan usahanya ke daerah yang penduduknya tumbuh. Yang kedua, perubahan struktur usia penduduk akan mempengaruhi pemindahan jenis produk sesuai dengan perubahan umurnya. Yang ketiga, distribusi pendapatan, dan selanjutnya tingkat pengangguran. Ya, saya akan melanjutkan. Yang C ada segmen pemerintah, D ada segmen sosial, dan yang E ada segmen politik. Yang C, segmen pemerintah merupakan perubahan kebijakan pemerintah dalam berbagai bentuk peraturan, dapat merupakan peluang bagi perusahaan dan dapat pula hambatan atau ancaman bagi perusahaan. Yang D, segmen sosial merupakan kebiasaan dan nilai-nilai sosial lingkungan masyarakat, khususnya langganan dan karyawan. Dan yang E, segmen politik, yang pertama ada kekuatan politik dan yang kedua ada perbedaan ideologi.
Ya, selanjutnya ada komponen analisis lingkungan bisnis makro. Yang pertama ada scanning, yang kedua ada monitoring, yang ketiga ada forecasting, dan yang keempat assessing. Selanjutnya ada tahapan prosedur analisis lingkungan makro. Yang pertama ada manajemen berusaha mengidentifikasi dan menyeleksi. Yang kedua, manajemen berusaha mengetahui karakter indikator yang telah diseleksi. Yang ketiga, manajemen berusaha mengetahui implikasi manajerial. Yang keempat, manajemen berusaha merumuskan berbagai antisipasi strategi. Berikutnya ada macam antisipasi strategi dalam lingkungan makro. Yang pertama, strategi oposisi. Yang kedua, strategi adaptasi. Yang ketiga, strategi ofensif. Yang keempat, strategi defenstasi. Yang kelima, strategi kontingensi. Yang keenam, strategi pasif. Ya, sekian. Terima kasih, sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.